Kalau saya nggak terpengaruh. Ketika pembahasan ADART, ada orang yang ngomong salah terus tak diemkin, nggak apa-apa. Tapi bagi saya nggak pengaruh. Ada. Saya sempat ngobrol. Nggak, artinya sempat jengkel juga sebenarnya. Sempat suatu ketika itu saya sampai gini. Itu kan konstruksi berpikir ya karena sudah lebih senior sama saya. Konstruksi berpikir X. Itu kan tidak boleh seperti itu. Cara berpikir itu kan harusnya itu kan pakai metode, pakai ini cara berpikir akademis itu. Kalau sudah bicara hukum, bicara undang-undang, aturan itu harus pakai metodenya harus akademis, nggak boleh pendapat saya, konstruksi berpikir saya dulu ikut menyusun. Lah ikut menyusun, nah DPR itu ikut menyusun undang-undang, tapi 90% nggak ngerti. Nggak ngerti, kadang-kadang kompetisinya yang dipilih rakyat itu tidak semuanya ahli hukum, tidak semua mengacara ngerti hukum. Makanya dalam kepartian itu perlu ada pendidikan hukum. Iya. Karena nanti dia akan menjadi legislatif yang melahirkan kebijakan-kebijakan dan politik hukum di situ. Menarik kan? Heran saya. Ada yang menarik. Itu. Tadi Kang Bro bilang KDK itu minimal 2 bulan harusnya. Enggak, ya gini, mekanismenya. Bukan KDK diselenggarakan minimal 2 bulan, nanti kamu salah. Bukan, mekanisme lahirnya KDK itu minimal 2 bulan. Nah, tapi kan pelaksananya hanya 1 bulan. 1 bulan dulu minta persetujuan anggota toh? Iya. Coba bacaan di pasal 22. Sebentar, saya baca dulu. Jadi nggak usah kita menafsir-nafsirkan, baca aja kan nanti jelas. Siap. Biar ini bro, biar pemirsa seluruh Indonesia itu juga sekarang ini kan banyak yang pinter. Saya baca semua ya. Ya. Keputusan di luar Kongres pasal 22 dipersamakan dengan keputusan Kongres adalah keputusan yang diambil di luar Kongres dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ya, A. Pengurus pusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya dikirim dengan surat tercatat atau kurir atau surat elektronik kepada seluruh anggota biasa dalam kurung dari notaris aktif, perkumpulan melalui pengurus wilayah dan pengurus daerah, disertai pertimbangan pertimbangan dan penjelasan seperlunya. Ya, oke. B. Artinya kan pertimbangan itu maksudnya kan harus ada dasar yang utama. Kenapa KDK gitu loh. Terus B. Pengurus wilayah dan atau pengurus daerah mengumpulkan hasil keputusan para anggota biasa dari dalam kurung dari notaris aktif dalam waktu 1 bulan setelah menerima 1 bulan toh? Ya. Catat baik-baik, 1 bulan toh? Ya. Setelah menerima rencana keputusan dari pengurus pusat. Hasil keputusan jelas mekanismenya. Ya, hasil keputusan tersebut disampaikan ke pengurus wilayah kepada pengurus pusat dengan surat tercatat dan atau dengan kurir atau surat elektronik. Jika anggota biasa dalam kurung dari notaris aktif dengan melalui pengurus wilayah tidak memberikan jawaban dalam waktu 1 bulan, maka keputusan dianggap telah disetujui oleh para anggota biasa dalam kurung dari notaris aktif, perkumpulan yang berada di bawah penwil yang bersangkutan. Berapa bulan jadinya? 2 bulan. 1 bulan itu untuk mekanisme mengambil suara. 1 bulan berikutnya menunggu kalau tidak ada jawaban. Kan itu. Pertanyaan saya, pernah nggak itu dilanggar PP? Ya, KDK pertama kan cuma sebulan doang, langsung ada hasil. Gitu bro. Jadi kita baca aja aturannya, lalu cocokkan faktanya. Jadi ideal dan existingnya. Jadi jangan disalah-salahkan. Widyandoko ini orang satu-satunya provokator. Saya senang aja. Prof Mahfud GD provokator. Prof Widyandoko provokator, senang. C, dulu masih ada 2 lagi. Provokator yang positif itu namanya motivator. Oh itu. Kalau provokator yang negatif itu ya namanya kompor. Kompor.
C, belum ada dua poin lagi. C, keputusan di luar Kongres adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah anggota biasa dalam kurung notaris aktif perkumpulan. D, Ya kan berat itu. D, pengurus pusat harus menyampaikan keputusan di luar Kongres tersebut kepada seluruh anggota biasa dari notaris aktif dalam kurung perkumpulan melalui pengurus wilayah, pengurus daerah dalam waktu 1 bulan setelah hasil jawaban dari seluruh pengurus wilayah diterima. Jika ternyata rencana keputusan di luar Kongres tidak disetujui, maka hal itu harus diberitahukan kepada seluruh anggota biasa dalam kurung notaris aktif perkumpulan melalui pengurus wilayah dan pengurus daerah. 3 bulan dong berarti, Kang Bro. Iya, malah 3 bulan dong. Makanya dibaca dulu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya. Tapi gini, tetap 2 bulan. Ya. 2 bulan itu kan mekanisme keputusannya. Ya, ya. Kemudian yang 1 bulan itu kan untuk menyampaikan. Ya, ya. Diberi waktu mensosialisasikan dan sebagainya. Pertanyaan saya, KDK pertama kan tanggal 23 Februari. Tiba-tiba muncul KDK kedua 24 Maret. Gimana dong? Ya kan itu aja belum dilaksanakan, kan dulu udah kita bahas, mundur-mundur lagi lah, itu belum dibahas aja dilaksanakan. Kalau ini kan sudah sudah urat malunya itu sudah putus lah, gitu. Udah nggak peduli komentarnya Widyandoko kayak apa sih, nggak peduli, tapi nggak apa-apa, karena arahku itu memberi pembelajaran yang benar kepada generasi yang akan datang, termasuk adik-adik kita, juga memberi sharing ilmu kepada seluruh anggota notaris Indonesia. Saya arahnya bukan arah ke pengurus itu, emang gue peduli, emang gue pikirin, emang lo berpengaruh kepada gue kan enggak. Gue juga eksis aja, nggak ada masalah. Sebelum saya baca pertanyaan dari pemirsa, sebelum saya baca pertanyaan dari pemirsa. Ini pendapat nih, saya minta pendapat Bang Widi sebagai Bang WH sebagai anggota. Wajar tidak kalau sampai 4 KDK dalam 1 tahun? Kalau saya gini, aku tuh nggak bicara soal hukum itu wajar atau enggak, karena bagiku tuh nggak ada istilah hukum itu wajar atau enggak wajar. Jadi gini, sepanjang tidak ada larangan, ya boleh-boleh saja itu hanya etika saja kan, menyangkutnya nilai-nilai kalau soal wajar tidak wajar itu, karena kalau hukum saya sudah bicara sisi dari kemanfaatannya, juga dari sisi nilai filosofinya keadilan. Ya, betul. Kalau pertanyaannya adil tidak, lah itu baru bicara dari sisi nilai filosofi itu sudah tidak adilnya apa, karena itu kemudian dipakai alat. Nah, nanti pembuktian bahwa itu dipakai alat sebagai perpanjangan dari kekuasaan itu nanti pembuktiannya apa? Contohnya terlanggar pasal 16, tidak diangkat pelaksana tugas. 2, contohnya dimisioner, tidak tidak dilaksanakan mekanisme dimisioner, pengangkatan itunya tidak dilaksanakan dan sebagainya. Artinya pelanggarannya itu bukan soal wajar tidak wajar, adil gitu tidak adil. Ya adil atau enggak itu bagi anggota. Kedua, manfaat enggak bagi anggota. Pertanyaan saya, kalau dari kajian Priadism lo, filosofi nilai keadilan, jelas itu bisa dibuktikan ketidakadilannya. 2, kalau dari sisi sosiologis kemanfaatan enggak bermanfaat. Iya sih. Siapa yang ngomong bermanfaat? Orang kacau balau semuanya kok. Orang ini kan menjadi rancu. Nanti putusan seperti yang ditanyakan Bang Supri tadi, Bang Kenzo, kan sah itu pengangkatan ALB, surat-surat kan tidak sah. Nah kalau itu kemudian nanti misalkan pengurus PP yang baru kemudian itu mempermasalahkan, kan kasihan, korbannya kan ALB dan seterusnya. Kalau mereka tega, mungkin mereka tega. Kenapa aku bicara mereka tega? Di Jawa Tengah semua surat-suratku itu di Pengwil Jatim di Pengwil Jogja itu nggak diterima semua. Coba dia punya perasaan secara nggak punya. Tapi sebenarnya itu secara hukum nanti bisa digugat. Bisa itu produk-produk sepanjang bisa dibuktikan. Banyak dari surat-surat saya yang
dianggapnya setelah surat pemecatan dia SK. itu kan orang-orang nggak normal, ya nggak normal, cara berpikir nggak normal, itu orang-orang subjektif. Orang-orang seperti itu ya kalau bersahabat berteman ya mukanya doang, tapi di belakangnya nggak, hatinya enggak.